informasi pertama pada sore hari ini yaitu edukasi budidaya lebah. Suasana asri dan sejuk akan langsung menyapa Anda ketika berkunjung di lokasi wisata edukasi budidaya lebah madu Klanceng yang ada di tengah hutan pinus, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sebuah tempat wisata yang didirikan oleh penggiat madu yang tergabung dalam Lembaga Inspirator Lebah Madu Indonesia atau ILMI yang bekerja sama dengan pihak perhutani setempat. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa wisata edukasi budidaya lebah ini, saya akan mencoba untuk terhubung dan berbincang secara langsung dengan Bapak Ahmad Syahrul Alim, selaku pemilik budidaya dan juga sekaligus sebagai kabid operasional dari lembaga ILMI. Halo, selamat sore Bapak Syahrul. Ya, selamat sore Mbak. Baik, Bapak Syahrul, terkait dengan adanya wisata edukasi budidaya lebah yang ada di Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, bisa diinformasikan kepada kami Pak Syahrul, seperti apa awal mula didirikannya wisata edukasi ini? Siap. Jadi begini, awal mula didirikannya budidaya edukasi lebah madu di Jember ya. Betul. Khususnya, memang harapan kami, saya selaku pembolang nih Pak ya. Saya Betul. biasanya kan berburu di hutan liar nih. Jadi kepinginnya lebah-lebah ini dibudidaya, tidak hanya diburu seperti itu. Jadi sedikit banyak nanti akan mengurangi kerusakan di hutan. Itu yang satu. Dan yang kedua, agar masyarakat nanti semuanya bisa berbudidaya, begitu. Dengan adanya edukasi budidaya di situ kan pengunjung nanti bisa belajar langsung. Betul. Dan memahami tentang madu seperti madu trigona ini, begitu. Baik. Lalu selain adanya tujuan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Syahrul sendiri, jenis edukasi seperti apa lagi yang bisa diterima atau diambil oleh pengunjung yang mengunjungi tempat wisata ini? Betul. Jadi dari edukasi lebah ya, satu, terus dari proses pemanenannya, betul, dan proses budidayanya hingga menghasilkan madu. Nah, ini kalau di hutan liar kan biasanya ada di dalam pohon, Mbak. Betul. Nah, dengan adanya kotak budidaya, kalau bahasa kita itu topping. Nah, kita kasih topping di atas. Nah, masyarakat bisa melihat langsung dengan bentuk propolis, bee pollen, madu. Nah, di situ komplit, dan itu murni dibuat oleh lebah. Karena lokasi yang saya tempati itu memang kandungan resin dari pinus itu sangat banyak. Nah, dan yang terpenting lagi, proses panennya ini saat ini saya buat proses sedot. Betul. Jadi tidak diperas. Nah, makanya madunya itu kan jernih. Betul. Jadi hanya madu saja yang disedot, seperti itu. Jadi masyarakat nanti bisa merasakan langsung, secara tidak langsung bisa diedukasi membedakan madu Klanceng atau trigona itu seperti apa sih. Ya mohon maaf, biasanya banyak yang beredar Klanceng itu warnanya hitam. Betul. Kadang ada yang hitam pahit. Tapi tidak asam, rasanya manis. Padahal ciri khas dari madu Klanceng itu tadi atau trigona itu betul, ada asamnya, aroma maupun rasa. Dan jenis Klanceng ini pun banyak. Kalau yang di lokasi kemarin itu jenis trigona itama, begitu Mbak. Baik. Berarti untuk di tempat wisata ini, di wisata edukasi ini ada berapa jenis madu yang dibudidayakan Pak Syahrul? Saat ini masih di trigona. Kalau dulu sempat ada yang punah ya. Betul. Ya karena kita baru mencoba. Jadi mendatangkan, ada yang kami datangkan dari Lampung, yang jenis Thoracea itu. Klanceng tapi jenisnya Thoracea. Betul. Cuman saat ini tinggal Levi, ada Klanceng Grass Cherry, ada Itama, terus ada Biroi. Kalau Biroi itu endemik Sulawesi. Betul. Nah, terus ada juga yang Cerana juga ada yang lebah madu itu. Cuman masih sedikit, kemarin sempat punah gitu Mbak. Baik.
Kemudian Pak Sahrul, semenjak didirikannya wisata edukasi budidaya lebah ini, seperti apa respon dari masyarakat dengan adanya wisata edukasi ini? Ya alhamdulillah masyarakat sangat senang gitu Mbak. Karena di lokasi ini kan ada sebuah makam ya, Betul. Kolong Keramat, makam Bujuk Melas itu Mbak. Nah jadi pengunjung itu datang ke sana, yang dirasakan mereka itu merasa terbantu, memahami, kan kadang tanya, Pak, madu murni itu seperti apa? Betul. Terus madu murni yang murni betul-betul dari nektar bunga, terus dari jenis trigona itu seperti apa? Jadi mereka itu tahu betul gitu Mbak. Sampai mereka itu kadang tanya prosesnya, proses perawatan gimana. Nah Betul. karena biasanya itu memang suka konsumsi madu, mereka tertarik untuk budidaya. Nah disitulah harapan kami ya, Jember ini lebih banyak yang budidaya agar masyarakat Jember sendiri khususnya tertipu oleh madu-madu yang SOS kalau bahasa kita itu. Betul. Baik. Jadi betul-betul merasakan madu yang murni langsung dari sarangnya. Baik. Kemudian Pak Sahrul, siapa yang memprakarsai untuk membuat sebuah tempat wisata edukasi budidaya lebah ini? Gimana Mbak? Siapa yang memprakarsai atau memberikan ide awal untuk membuat wisata edukasi lebah ini? Jadi kalau ide itu memang awalnya itu kan di rumah saya Mbak. Betul. Ya tujuannya untuk mengedukasi. Jadi di rumah itu saya buat, alhamdulillah berjalan, mengedukasi masyarakat, tapi hanya skala kecil. Nah, terus saya kembangkan di Bujuk Melas ini, di Garahan ini kan lokasinya bagus di pinggir hutan. Betul. Secara nektar dan neporeanya itu sangat lengkap di situ. Nah, saya sama teman saya, dulu itu namanya Junaidi, nyobalah kita kembangkan di sana, melihat perkembangan resin dan bekerja sama dengan pihak perhutani. Intinya kita meminta izin, mengembangkan, ya syukur-syukur nanti kalau ada pihak-pihak terkait yang mana mendukung program kita untuk menjadikan Jember ini mempunyai lahan edukasi lebah madu. Betul. Seperti itu. Baik. Kemudian jadi seperti usulan apa? Ya ya. dari saya dan juga dari lembaga, karena memang saya sendiri juga bagian di mana edukasi gitu. Betul. Ini. Baik. Lalu Pak Sahrul, hingga saat ini bagaimana Anda bisa konsisten dalam menekuni budidaya lebah ini? Ya. Jadi saya konsisten itu awal dari saya menjual, Mbak. Betul. Dulu saya berburu, terus keluarga memang pemburu di hutan. Nah, saya konsisten karena saya setiap menjual madu yang saya hasilkan dari perburuan liar, alhamdulillah semuanya itu membuahkan hasil. Jadi masyarakat yang sakit jadi sembuh, yang Betul. sehat tambah sehat, begitupun juga untuk anak-anak. Nah, di situ terus saya tekuni. Sedangkan juga banyak keluhan dari masyarakat Jember maupun dari luar Jember, yang mana mereka bilang bahwasannya sering tertipu oleh madu dari Jember. Nah, jadi tujuan saya juga ingin mengembalikan nama baik permaduan di Jember. Betul. Cukup dulu Jember itu dijadikan kambing hitam yang katanya menghasilkan madu putih, madu hitam yang bertonton, padahal tidak seperti itu, karena kalau di liar itu ya kapasitasnya sedikit lah. Betul. Gitu. Nah, jadi disitulah saya lebih semangat lagi agar masyarakat Jember terutama ini betul-betul tahu, betul-betul paham dengan madu yang murni itu seperti apa. Seperti itu. Baik. Dan ini memang saya amati di Jember ini mempunyai vegetasi yang bagus. Jadi kalau untuk perkembangan lebah ini, surganya sebenarnya. Tinggal mengatur dari jenis tanaman-tanaman yang menghasilkan nektar dan polen ini tadi. Baik. Kemudian Pak Sahrul, apakah nantinya akan ada perbedaan baik dari segi rasa maupun tampilan dari madu sendiri apabila dibudidayakan maupun dengan madu yang memang asli menjadi madu liar sendiri? Betul. Biasanya beda, Mbak. Tapi bedanya seperti ini, karena kalau di lokasi ini kita tidak menghasilkan sedikit pun. Jadi murni dari nektar bunga.
Betul. Hanya saja yang menjadi perbedaan biasanya dominan. Nah, di situ kan ada banyak kayu eukaliptus itu. Betul. Nah, di waktu musim eukaliptus, maka madu akan menjadi ciri khas dari nektar eukaliptus. Di bulan 9 musim kopi, itu akan lebih banyak dihasilkan dari nektar kopi. Nah, kalau secara khasiat atau ininya sebenarnya sama. Betul. Hanya saja kalau di hutan liar, itu lebih beda dibanding di satu lokasi lah. Betul. Satu lokasi yang menentukan vegetasi tersebut. Nah, tapi kalau di hutan, itu kan banyak vegetasi. Karena jenis kelanceng ini, keunggulannya bisa mengambil nektar yang nggak bisa diambil oleh lebah sengat, lebah apis cerana maupun dosarta. Betul. Jadi di rumput-rumput dia bisa ngambil. Nah, secara rasa biasanya akan ada perbedaan. Cuman ciri khas kelanceng dari hutan Meru Kediri maupun dari Raung itu ada perbedaan gitu. Baik, terakhir Pak Sahrul, ini harapannya ke depan juga sebagai salah satu anggota dan juga menjabat sebagai Kepala Bidang Operasional dari ILMI sendiri terkait dengan adanya wisata edukasi budidaya lebah ini, apa harapannya ke depan? Harapan saya ke depan ya kepada pemerintah lah, khususnya di Jember. Ini saya amati banyak potensi beekeeper. Jadi pemburu lebah itu, Mbak. Betul. Yang mana mereka itu sudah bisa membuat tempat budidaya dan bisa berbagi ilmu. Harapan saya Jember ini adalah diadakanlah tempat khusus budidaya lebah madu. Itu yang menjadi salah satu ikon Jember nanti. Betul. Gitu. Baik. Harapannya ya kepada pihak-pihak terkait, kita mengharap gimana nanti untuk ke depan ini, biar nanti kita mudah, kita bisa kolaborasi dengan teman-teman semua pemburu Jember, ya agar masyarakat juga tidak selalu ke hutan. Mereka kalau sudah punya budidaya, nanti mereka punya tambahan ekonomi. Betul. Jadi bisa dihasilkan panennya kan 3 bulan sekali. Nah, itu satu. Yang kedua, mempunyai khas madu yang dihasilkan dari hutan Jember. Betul. Atau wilayah Jember. Baik. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ahmad Syahrul Alim karena telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Terima kasih Pak Syahrul. Sama-sama, Selamat sore. Selamat sore.